Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas chapter 3. Ya, jadi di sini ya, kalau di bukumu, ya, jadi kita chapter 3 yaitu Managing in Global Environment. Ya, jadi bagaimana kita mengelola di lingkungan global. Jadi kita sedikit membaca ya di buku ini. Ya, jadi kita akan bertemu seorang manajer, ya, jadi biasanya di sini ada ya. Nah, di sini kita ketemu Cheryl Triwatra, ya. Jadi dia merupakan seorang manajer dari grup Quality Assurance. Jadi subgroup manager Quality Assurance yang target grup Brooklyn Park MN. Nah, jadi dia bercerita bahwa kerjaannya bahwa timnya itu memvalidasi target production untuk pengkapalan, ya, jadi dari dimanapun di dunia ini, mulai dari negara federal, ya, dari federal, state, negara federal, dan juga kualitas target keamanan dan juga standar kinerjanya. Nah, itu pekerjaannya. Nah, kalau kita gabungkan kepada chapter ini, sebenarnya bagaimana sih kita mengelola lingkungan global itu? Nah, ini kita akan lihat slide-nya. Slide pertama. Nah, learning outline pada chapter ini yaitu bahwa apa sih perbedaan cara pandang kita pada dunia global itu, lalu apa sih jenis-jenis aliansi dan pengaruhnya pada hubungan kita dengan negara-negara lain di dunia itu, lalu juga yang ketiga bagaimana kita mengorganisasi atau mengorganisir bisnis global, dan juga yang keempat adalah apa tantangan di dalam globalisasinya untuk dunia bisnis. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa kalau kita memimpin sebuah perusahaan multinasional, maka kita akan ada beberapa perspektif pandangan. Ya, jadi perspektif pandangan di sini yaitu ada 4 nantinya, yaitu parasialis, ethnocentris attitude, lalu ada polycentric attitude, ada geocentric attitude. Nah, untuk yang pertama bahwa pandangan parasialism yaitu menggunakan pendekatan bahwa a raw view of the world, inability to organize different of the people. Ya. Jadi dia berpandangan bahwa di dunia ini semuanya mampu untuk mengorganisir atau mengelola atau memanageri semua orang. Nah, jadi bahwa semua orang itu memiliki perbedaan dari masing-masing tempat, masing-masing negara. Nah, lalu apa ini? Ada pandangan ethnocentris attitude. Jadi dia percaya bahwa home country, ya, jadi asal muasal tempatnya itu merupakan tempat pekerjaan terbaik, ya, jadi the best work approach, ya, jadi pendekatan kerja terbaik, baik itu pekerjaan maupun prakteknya. Jadi seorang manajer ketika dia memiliki pandangan ethnocentris attitude, dia melihat bahwa negaranya itu melakukan pendekatan pada negaranya itu akan lebih baik dibandingkan dengan kita melakukan yang namanya pendekatan negara lain. Nah, tapi
Di sini kalau kita lihat ada beberapa contoh tentang dunia itu tidak bisa dipandang seperti ini ya. Jadi pandangan ethnocentris attitude ini. Ada beberapa kasus contohnya kalau kita melihat bagaimana Walt Disney tidak berhasil ketika dia menampakkan kakinya di Eropa. Nah, ini karena dia melihat Walt Disney itu kan memandang bahwa pendekatan di Amerika itu akan bisa dibawa ke Eropa. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, lalu ada polycentric attitude. Jadi dia berpandangan bahwa host country know that the best approach and practice. Host country itu negara tempat itu merupakan tempat yang pendekatan yang baik, melakukan pendekatan yang baik dan juga prakteknya. Nah, ini kalau Anda lihat misalkan banyak perusahaan-perusahaan besar yang menempatkan manajernya itu dari negara itu atau tempat perusahaan itu membuka cabangnya. Jadi misalkan ada Dell, misalkan Dell itu mengambil manajernya untuk Asia ya orang Asia. Lalu ada lagi misalkan perbankan itu banyak ya. Citibank itu juga melakukan atau merekrut atau meng-hire manajer dari host country-nya. Jadi tempat Citibank itu berada atau Citibank itu membuka cabangnya. Nah, lalu ada pandangan tentang geosentris attitude ya. Jadi dia melihat bahwa dunia itu seperti sesuatu yang menjadi satu, yaitu world oriented views. Jadi fokus on using the best approach ya. Jadi bahwa dunia itu sebenarnya seperti satu. Jadi dia bisa melihat ke manapun. Jadi dia fokus pada pendekatan terbaik. Ya, jadi dia tidak berpandangan secara oh ini tempatku yang terbaik, oh harus orang setempat dan sebagainya. Tapi melakukan pendekatan-pendekatan yang terbaik. Ini paling gampangnya geosentris attitude itu kalau kita ambil secara mikro. Contohnya misalkan pizza. Ya, pizza itu ketika keadaan pandemi seperti itu ya, keadaan pandemi sekarang ini, dia rela untuk melakukan atau menempatkan lapaknya itu di pinggir-pinggir jalan. Nah, itu istilahnya melapak. Nah, ini contohnya seperti itu karena dia tidak bisa terus melakukan pendekatan pada tempat yang prestisius di toko-tokonya tempat dia berada. Nah, ini sebagai contoh saja secara mikro. Kalau ini kan geosentris attitude secara global. Nah, jadi kalau secara global itu ya kita lihat, misalkan kalau kita lihat Hypermart, misalkan Hypermart itu kan kalau kita lihat pandangan terbaiknya itu fokus pada pendekatan di tempat dia berada itu. Contohnya misalkan kalau Anda ke Alfamart itu kan ada sapaan dari petugasnya sama berbelanja, terima kasih atas berkunjung kembali. Nah, ini kalau di Eropa maka itu tidak dilakukan karena di Eropa itu seseorang itu pandangannya oh saya datang ke apa ini Alfamart ya saya pasti akan berbelanja dan saya membutuhkan keterangan dari apa ini produk tersebut. Nah, ini lebih kepada pendekatannya. Itu beberapa pandangan atau pendekatan ketika kita menjadi seorang manajer di perusahaan global. Nah, di sini kalau Anda lihat nanti ada beberapa keuntungan ataupun kelemahan di dalam pandangan-pandangan tersebut. Contohnya, misalkan kalau kita lihat etnosentris ya, nah ini keuntungannya sebetulnya lebih simpel, lebih gampang untuk mengontrolnya. Nah, tapi untuk kelemahannya, drawback-nya itu, ya, jadi mungkin tantangannya atau itu lebih apa itu tidak efisien di dalam manajemennya, lalu tidak fleksibel. Nah, ini contoh-contohnya. Lalu kalau kita melakukan pendekatan polisentris, itu host country tadi, nah mungkin keuntungannya lebih didukung pemerintahan.
lalu lebih mengetahui tentang pasar luar negeri dan juga tempat kerjanya. Nah, lalu kelemahannya mungkin mudah untuk diduplikasi pekerjaannya, dan juga mengurangi efisiensi, susah dalam maintain atau mengelola global objektif. Ya, dari global objektifnya atau objek globalnya karena fokus kepada local tradition. Jadi seperti itu. Jadi lebih susah untuk memanage atau mengelola secara objektif. Kalau pendekatan geosentris misalkan, maka apa keuntungannya itu kita lebih memerlukan pemahaman yang mendalam tentang, nah, kita akan lebih memahami secara mendalam tentang isu-isu secara global. Kita lebih bisa balance atau tentang uh, apa ini kearifan lokal maupun kearifan globalnya dari lokal and objektif. Dan juga kelemahannya apa? Itu lebih susah, ya, difficult of achieve, jadi lebih susah untuk meningkat dan juga manajer harus uh, uh, berusaha baik secara lokal maupun global knowledge. Jadi manajer itu harus bisa memahami tentang situasi secara global maupun lokal. Nah ini ada beberapa keuntungan dan kelemahan ketika kita mengambil beberapa pendekatan dari kepemimpinan secara global itu. Nah, lalu yang berikutnya, jadi slide berikutnya, bahwa ketika kita terjun ke dunia global, maka di sini ada beberapa seperti yang kita ketahui ya, jadi ada Uni Eropa, kalau di Eropa itu Uni Eropa, ada NAFTA, ya, jadi kalau di Amerika itu ada NAFTA, lalu kalau aliansi perdagangan lainnya itu ada Free Trade Area of Amerika, lalu ada ASEAN, kalau di Asia Tenggara ASEAN, ada Africa Union, ada Southern Common Market. Nah, ini merupakan aliansi-aliansi perdagangan secara regional. Nah, ini kalau kita di ASEAN. Nah, lalu kalau secara global itu ada WTO, ya, jadi World Trade Organization, ya, jadi yang di sini mulai dikembangkan atau mulai dicanangkan itu pada tahun 1995. Jadi di sini fungsinya itu hanya mengorganisasi dealing, ya, jadi mengorganisasi dan mengelola deal-deal dan membuat sebuah aturan tentang perdagangan di setiap negara anggotanya, ya, yang terdiri dari 147 anggota. Nah, jadi di sini tugasnya kita itu hanya memonitor dan juga memperkenalkan tentang perdagangan internasional atau perdagangan dunia. Lalu yang berikutnya, nah di sini ada beberapa perbedaan, jadi perbedaan tipe dari organisasi internasional. Ada multinational corporation, jadi multinational corporation itu dia memiliki perusahaan yang mengoperasikan perusahaan itu di berbagai negara. Nah, tapi manajer from country, jadi manajernya itu dari apa ini negara asal, jadi from country, negara asal. Jadi seperti misalkan kalau kita lihat Ferrari, gitu, misalkan. Nah, ini perusahaan multinasional, manajernya itu ya dari Italia sana. Lalu ada multi domestic corporation, yaitu international company dan decentralized management and other decision to the local country. Jadi kalau multi domestic corporation itu perusahaan internasional yang sifatnya itu desentralisasi ya. Jadi apa ini paham ya di desentralisasi itu. Nah, keputusannya secara lokal. Jadi desentralisasi itu terpisah-pisah dan keputusannya itu berdasarkan dari negara-negara tempat perusahaan itu membuka cabangnya. Jadi keputusannya sesuai dengan keadaan yang ada di negara tersebut.
Lalu ada global company ya. Jadi global company itu perusahaan internasional yang terpusat manajemennya dan juga keputusannya itu pusat. Jadi tidak ada istilahnya cabang itu membuat keputusan sendiri atau bergerak sendiri. Ya, semua dilakukan secara terpusat. Itu namanya global company. Lalu juga ada cross organization atau transnasional. Jadi perusahaan-perusahaan yang uh, berafiliasi secara geografis maupun apa ini uh, sesuai dengan tempatnya yang paling dekat, very eliminated, ya, jadi tidak terbatas di lingkungannya atau hanya bersifat secara geografis. Yang geografisnya sama maka bisa dilakukan. Nah, disinilah yang melahirkan tentang globalisasi. Jadi international company versus the global insect company. Jadi mulai dari sinilah sebenarnya dulu terbentuknya perdagangan secara global itu dari Borders Organization. Jadi di sini hanya perdagangan antar negara saja, akhirnya memecah ke semua negara. Nah, lalu bagaimana sebuah organisasi go global itu? Yang biasanya kalau apa ini perusahaan-perusahaan itu ya perusahaan-perusahaan itu biasanya hanya melakukan ekspor impor. Nah, ini yang biasa dilakukan. Ya, jadi untuk foreign country. Lalu dengan hiring foreign representation, ya, jadi dengan merekrut representasi atau melakukan kontrak dengan manajer luar, nah, itu bisa juga dia apa itu merekrut perusahaan sejenis untuk melakukan kerjasama perdagangan. Jadi misalkan kalau di sini Mercedes-Benz, nah itu bekerjasama dengan perusahaan knalpot di Kediri untuk menyediakan knalpot Mercedes-Benz. Nah ini juga bisa seperti itu. Nah, lalu ada juga lisensi atau franchise. Ini banyak ya contohnya kalau lisensi atau franchise itu. Kalau ada aliansi strategi, nah, aliansi strategi itu kerjasama. Lalu ada subsidiari, ya, jadi langsung dengan melakukan perdagangan dengan luar negeri. Jadi di sini risikonya untuk investasi itu dari rendah sampai ke tinggi. Nah, foreign subsidiari ini apa itu membeli produk lokal untuk ditingkatkan. Nah, itu seperti itu. Tapi ini sekarang banyak yang terjadi. Nah, jadi kalau misalkan Anda pernah mendengar Kopiku, nah Kopiku itu karena dipandang Kopiku itu memiliki potensi bagus, maka apa dia didanai untuk dikembangkan secara multinasional, bersifat internasional. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, ini apa ini contoh-contohnya ya tadi ya ini sudah kita jelaskan. Nah, lalu yang berikutnya ini managing and global environment. Jadi mengelola lingkungan global di lingkungan global. Nah, di dalam kita melakukan apa ini pengelolaan lingkungan global itu kita harus memahami tentang lega political environment. Jadi kita harus melihat bagaimana tingkat atau keadaan politik di lingkungan tersebut atau legalnya atau aturan-aturannya. Jadi apakah negara itu memiliki stabilitas yang bagus? Nah, baik di sini misalkan lega prosedurnya jelas, fair and honesty itu tidak jelas. Nah, lalu ada perbedaan hukum antara beberapa negara. Ya, jadi pada karena perbedaan hukum itu akan berpengaruh pada aktivitas bisnisnya dan juga akan memiliki memiliki pengaruh pada delivery produk dan juga service. Makanya sebuah negara itu berusaha untuk bagaimana dia membuat sebuah aturan atau
legal standing agar perusahaan-perusahaan atau investor itu bisa merasa fair and honesty dan juga memiliki kepastian terhadap hukum yang berlaku atau hukum perdagangan tersebut. Makanya ini sangat penting sekali ketika Anda menjadi manajer di perusahaan global, nanti harus Anda lihat legal political agreement-nya seperti apa. Lalu selain itu juga lingkungan ekonomi, sistem ekonominya seperti apa. Ya, jadi apakah memiliki kesetaraan di dalam market ekonominya, sistem ekonominya itu terbuka, ataukah sistem ekonominya itu tertutup. Ya, jadi bisa saja kalau sistem ekonominya itu tertutup, maka ini akan membuat perusahaan kita itu tidak bisa berkembang secara maksimal. Lalu bagaimana kalau dilihat dari monetary and finance faktornya, ya, jadi currency exchange rate-nya, ada inflasinya, diverse tax policy-nya, ini harus Anda perhatikan. Karena di sini monetary and financial factor ini bisa mencerminkan keadaan sektor real di sebuah negara tersebut, karena ini akan berpengaruh pada sektor real, karena sektor keuangan itu hubungannya nanti dengan sektor real di sebuah negara tersebut. Misalkan exchange rate-nya itu atau selalu berubah-ubah, drastis berubah, tentu akan berpengaruh. Ya, contoh saja misalkan ketika dolar itu naik, maka kemampuan seseorang untuk membeli produk-produk luar negeri itu juga akan mengalami penurunan. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, lalu inflasi rate-nya, misalkan, inflasinya kecenderungannya naik, berarti ya masyarakatnya kemungkinan nanti daya belinya juga mengalami penurunan. Nah, tax policy-nya juga seperti apa? Apakah jelas atau tidak? Aturan-aturannya itu terperinci atau tidak? Ini juga akan berpengaruh pada keputusan seorang manajer untuk terjun ke lingkungan global tadi. Lalu ada managing in global environment itu pada culture environment itu lingkungan itu budayanya. Jadi mulai dari budaya negara itu seperti apa, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti apa. Kalau ini saya lebih mudah mencontohkan itu misalkan ketika kita membahas tentang PETI misalkan, kredit PETI atau apa istilahnya roti yang ada dagingnya itu ya, daging saya agak lupa namanya. Nah, hamburger ya, hamburger. Nah, hamburger itu misalkan kalau di negara aslinya itu kan dagingnya dari daging babi misalkan. Kalau masuk ke Indonesia karena kulturnya itu mengharamkan babi, maka diganti daging sapi. Nah, ini contohnya seperti itu. Nilai-nilai atau sikap yang ada di negara tersebut itu seperti apa. Karena ini juga berpengaruh ya. Jadi contohnya misalkan kenapa di perusahaan Playboy itu tidak bisa masuk ke Indonesia, karena kulturnya itu tidak mendukung untuk majalah Playboy itu bisa masuk ke Indonesia. Nah, di sini kalau ada budaya-budaya, di sini ada budaya individualism, ada kolektif, ada power display, understanding voice, achievement, ada nurturing, long term, short term orientation. Nah, ini beberapa contoh-contoh tentang budaya di suatu negara. Lalu ada di sini ada context assessing culture itu banyak ya. Ada selectiveness, ada future orientation, gender differentiation, understanding apa power distinct, human orientation, performance orientation, include collectivism, ada individualism, ada kolektif. Nah, ini merupakan contoh-contoh assessing culture in the world. Nah, ini nanti Anda bisa pelajari ya, jadi seperti apa itu misalkan ascent definite ya, jadi low, ada medium, ada high. Nah, ini ada negara-negara yang masuk kepada ini tadi ya, jadi assessing culture ini tadi, budaya-budaya. Nah, ini ada tantangan-tantangan global
Ya, jadi meningkatnya terorisme, ada economic interdependence of trading, ada ekonomi yang diatur oleh pemerintah, ada dealing with increased uncertainty, ya, jadi ada tantangan-tantangannya itu ada ketidakpastian, ada fear and anxiety, NCT, ya, jadi ada ketakutan, itu ketidakpastian juga, kebingungan, lalu ketidaktahuan tentang budaya, politik, dan juga perbedaan di ekonomi, ada avoiding parosialism, ya, jadi itulah tantangan-tantangan yang ada di lingkungan global. Nah, ini sudah summary. Nah, nanti untuk bab 3 ini untuk tugasnya akan saya sampaikan melalui WA, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya silakan mempelajari buku ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.